Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi minggu lalu mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai tekanan zat dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai tekanan zat, yang bagian kedua, kita akan membahas terlebih dahulu tugas pertemuan yang kemarin. Ini ya, banyak kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang nomor 1. Di sini kan pertanyaannya, manakah yang memiliki tekanan paling besar? Nah, banyak yang menjawab yang ini. Padahal, kan di rumusnya tekanan itu P sama dengan F dibagi A. Di mana P itu tekanan, F itu gaya, A itu luas permukaan ya. Nah, yang di minggu lalu juga di rumusnya konsepnya itu bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi, karena tekanan ini berbanding terbalik dengan luas permukaan, kan di sini tekanannya paling besar. Nah, kita cari yang berbanding terbalik. Kita cari yang luas permukaan bawahnya paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena ini kan tekanan paling besar, berarti lawan katanya itu luas permukaan paling kecil. Jadi jawabannya itu yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 kemarin jawabannya udah betul, yaitu hukum Pascal. Nah, untuk pembahasan hasil praktikum mandiri. Hasil praktikum mandiri kemarin itu mengenai yang aqua gelas ditusuk dengan jarum bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya ditekan. Nah, itu merupakan penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi, ketika kita memberikan tekanan pada bagian bawah aqua gelas, si tekanannya itu akan diteruskan ke bagian atas, ke bagian yang telah dilubangi oleh jarum. Nah, yang selanjutnya adalah tekanan pada zat padat. Kemarin kan sudah sedikit dibahas dan dikasih tahu mengenai rumus tekanan pada zat padat. Nah, di sini juga ada gambarnya. Hampir sama kayak yang paku kemarin. Nah, ini yang permukaannya luas, ini yang permukaannya kecil. Berarti, untuk mengetahui manakah yang memiliki tekanan paling besar, kita lihat mana yang memiliki luas permukaan paling kecil, berarti yang ini. Nah, rumusnya itu P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F itu gaya, A itu luas bidang tekan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Nah, penyelesaiannya yang pertama, tulis dulu yang diketahuinya apa. Yang diketahuinya di sini ada nih. F-nya itu 100 Newton, A-nya itu yang ini 50 cm. Nah, karena ini masih cm, kita dirubah ke dalam meter. Di sini kan cm persegi. Nah, dirubahnya juga ke dalam meter persegi. Tinggal dibagi. Jadi 50 cm persegi itu sama dengan 0,005 meter persegi. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya tekanan. Tadi tekanan itu simbolnya P. Langsung dijawab, P sama dengan F dibagi A. P-nya dimasukin, yang F-nya dimasukin ke sini 100 dan yang A-nya yang ini 0,005. Nah, tinggal dibagi saja. Hasilnya 20.000 Newton meter 20.000 Newton per meter persegi. Nah, jadi tekanan yang diberikan oleh anak itu terhadap tanah adalah 20.000 Pascal. Nah, itu untuk contoh tekanan pada zat padat. Nah, yang selanjutnya tekanan pada zat cair nih. Di sini ada gambarnya. Nih, semakin bawah tekanan, semakin bawah kedalamannya, maka tekanannya itu akan semakin besar. Jadi, kalau dibandingkan dari 3 ini, nah tekanan yang paling besar itu tekanan yang paling bawah.
Nah, di sini juga ada rumusnya, di mana P sama dengan Rho dikali G dikali H. P itu adalah tekanan, Rho itu massa jenis zat cair, G itu kecepatan gravitasi, dan H itu tinggi zat cair. Satuannya, di sini ada contoh soal. Nah, kenapa di sini tekanan hidrostatis? Karena tekanan hidrostatis itu termasuk ke dalam tekanan zat cair. Jadi, nah ini contoh soalnya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi ini adalah 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah nih. Karena ini ada tingginya kan 140 cm, yang ini 60 cm. Nah, dikurangi terlebih dahulu. Jadi hasilnya 80 cm. Karena ini bentuknya dalam cm, diubah dulu ke dalam meter. Ini rho-nya itu nih 1000 kg per meter kubik. Ini. Kemudian masukkan juga gravitasinya, kecepatan gravitasinya. Nah, ditanyakannya itu tekanannya. Nah, masukin rumusnya, Rho kali G kali H. Tinggal masukin angka-angkanya dan hasilnya segini. Nah, yang selanjutnya adalah hukum Archimedes. Nah, di sini hukum Archimedes ini ada ini di mana nih berat benda di mana volume yang ini itu sama dengan berat benda yang dimasukkan. Jadi, ketika kita ingin mengetahui berat bendanya, tinggal dimasukin ke dalam air, nanti jumlah berat yang ini dan yang ini hasilnya sama. Nah, di sini ada gaya apung. Kemarin juga sudah sedikit dibahas. Untuk benda yang mengapung itu di mana massa jenis yang benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau yang ini yang melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kalau yang ini massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair sehingga bendanya tenggelam. Ini untuk contohnya, contoh soal yang hukum Archimedes. Sini ada massa jenis air atau Rho. Di sini ada gravitasi bumi. Nih, ada volume. Yang ditanyakannya ini adalah berapakah gaya tekan ke atasnya. Nih, tinggal dimasukkan rumusnya, dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kemudian dijumlahkan. Yang selanjutnya hukum Pascal. Nah, ini adalah dongkrak hidrolik. Nah, bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam satu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Ini kan sudah dipraktikkan. Kemudian untuk yang diterapkan pada cara kerja dongkrak hidrolik. Nah, di sini ada penghisap kecil. Nah, ini didorong. Maka penghisap tersebut memberikan gaya. Nah, gayanya itu diteruskan ke sini. Ini ke sini. Tekanannya itu sama besar. Diteruskan ke penghisap yang besar. Dengan demikian, pada penghisap besar akan terjadi tekanan yang besarnya sama. Menimbulkan gaya pada luas bidang tekanan penghisap kedua. Ini rumusnya P1, ini tuh P1 ya, sama dengan P2. P1 itu F1 dibagi A1. Kalau P2 itu F2 dibagi A2. Ini rumusnya. Kemudian ini penerapan dalam soalnya. Tinggal dimasukkan. Kan di sini ada mesin hidrolik mengangkat mobil. Nih, memiliki penghisap masing-masing dengan luas yang ini 5 cm. Nah, ini 5 cm. Yang ini 20.000 cm. Ini 5 cm persegi. Yang ini juga 2000 cm persegi. Nah, berat mobil yang diangkat yang ini 25.000 Newton. Yang ditanyakan berapa berat gaya F1 nih. F1 yang ini. Berapa gaya yang diberikan untuk mengangkat 25.000 Newton
Nih, mobil. Tinggal dimasukkan aja rumusnya nih ke sini. Tulis dulu diketahuinya, masukin rumusnya. Nih. Nah, dan F1-nya diketahui yaitu 1 sama dengan 5 cm persegi dibagi 2000 cm persegi dikali 25.000 Newton. Hasilnya 62,5 Newton. Jadi, besar gaya yang harus diberikannya itu 62,5 Newton. Yang selanjutnya mengenai tekanan udara. Di sini ada dua gambar. Ini ya, botol. Ini dalam air dingin. Nah, kalau diberlakukan pada yang air panas, si balonnya itu akan mengembung. Nah, ini digunakan untuk prinsip pada tekanan udara. Yang selanjutnya adalah tugas. Tuliskan penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, yang ditanyakan itu peranan prinsip tekanan zat padat, kemudian tekanan zat cair, dan tekanan udara. Dan nanti ada 2 video, buat juga rangkuman dari video yang kedua. Nah, oke, pembelajarannya untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kontak langsung. Kontaknya masih yang sama dengan yang kemarin. Kita akhiri pembelajarannya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.